Tuh, tuh nasab gue tuh, ya, tuh, tuh. Nah, ini engkong gue nih, gurunya para habaib. Ini engkong gue. Nah, yang Nih, kita tahu ini ini kakek kan, gue. ini Diam kita dulu, ini bicara. kakek gue. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Lu yang ahwal, lu kan keturunan begal nasab. Tengku, kita yang Kok tahu lu? kita dengar dulu, makanya Iya, Tengku jangan jangan mengklaim orang arogan. ahwal. Lu itu kan, Tengku, lu yang Tengku, ahwal. dengar, Tengku jangan arogan. Lo gua nggak Antum arogan karena berarti gini lo. antum anggap gini, maaf Tengku ya. Tengku orang yang dikatakan punya nasab. Tengku dikatakan Tengku. Yang kami tahu di TikTok ini, Tengku ya Tengku. Apakah Tengku ada memiliki nama gelar? Betul. Antum Sejak kapan aturannya, kalian bergerak kalau Said? antum buat dengar dulu, kalau antum Sebentar, memang sebentar. Tengku, memang ada Sebentar, keturunan gantian dong. Rasulullah. Antum Gantian, buat. gantian. Nah, Oke, gantian. jadi orang nggak salah paham. Sebentar, ya. Sejak kapan Hmm. nenek moyang kamu bergerak Said dan Habib? Sejak kapan? Tahun Sejak berapa? kapan? Hmm. Tahun berapa? Hmm. Coba Tengku lihat dulu itu. Siapa itu Al Habib Abdurrahman? Mana? Nggak ada gelar Habib Abdurrahman itu Nggak kok. ada. Nggak ada Nggak ada. gelar Habib. Nggak ada. Kalau- Said juga nggak. Nih kita Kalau buktiin. keturunan Asegaf yang pertama, siapa yang ngasih gelar? Nggak ada gelar. Coba Justru Anda nggak ada tanya. gelar asal pertama. Antum kalau memang Said, antum marganya apa? Saya Al-Fusyasi marga saya. Kenapa emang? Jadi antum nggak boleh begitu Tengku. Lu jangan Antum nasihat itu saya. namanya Jangan nafsi-nafsi antum nasihatin namanya. saya. Itu nggak boleh yang seperti itu. Antum merusak ini. Antum merusak namanya. Antum nafsi-nafsi. Sekarang ini aja lah. Kita potong aja baik-baik. Oke. Sekarang di Aceh terjadi musibah. Sudah. Ini bantuan dari Rabita Halawiyah datang dari Jakarta. Antum berani nggak nafsi-nafsi? Ini saya Saya atau nggak 20 saya? juta sendiri. Nggak Kenapa gitu. Nggak gitu, Tengku. Loh, Itu antum namanya kenapa? nafsi-nafsi. Kok Ini anak kasih nafsi-nafsi? contoh. Kamu wajar, kamu bantu Makanya, antum ngomong kamu itu, wajar nggak boleh bantu. gitu. Kenapa? Karena yang kena hancur kampung kamu. Kamu bantu Dengar. kampung sendiri, keluarga sendiri yang kamu bantu. Nggak bantu orang Aceh semua. Oh, ini ana luruskan agar antum jangan seperti itu juga, Tengku. Ana cuman ana bukan nasihati. Nggak perlu anda nasihatin dari pembegal nasab. Ente ini keturunan pembegal nasab kok. Pembegal nasab, antum kenal siapa di Rabita? Semua kenal, Semua. kenal saya. Ya udah, kalau gitu antum tanya saja. Maksud Akbar tanya, Asegaf sampai sekarang nggak bisa asegamnya. jawab kok tanya. Nggak perlu. Sampai sekarang Rabita tuh nggak bisa jawab. Pertanyaan saya gampang nih. Sebentar. Ya, coba sebutkan kitab yang lebih tua dari Al-Burqatul Musiqah yang dari abad 9, ya, yang lebih tua dari abad 9, yang menyebutkan Alwi punya keturunan sampai Muhammad Said Mirbad. Ayo. Kalau itu anak kurang tahu. Ya ente kurang tahu, ente ahwal, ente bukan sadah. Bapak ente itu begal nasab. Entah bang, kalau nggak tahu Antum nggak boleh kayak gitu, Tengku. Itu memang Namanya iya. Tengku. Bapak kamu itu di Aceh itu nggak ada sejarahnya. Teguh. Sebentar. Ana ini bukan orang Aceh. Dengar dulu. Iya, artinya kalaupun kau bukan orang Aceh, ya kalau kau bawa-bawa nama Aceh, tadi kau bilang Teming, ya kan? Bapak kamu di Aceh itu yang ngempanin makan keluarga kesultanan kami, Paseh. Makanya nggak ada kalian keluarga kalian nih di wilayah Paseh, kalau cuma 10 kakak lebih nggak ada. Ngerti? Maaf ya Teguh. Antum ini nafsi-nafsi. Udah kamu nggak mampu lah. Cari yang mampu aja. Robito, pengurus Robito Teming, naik ke sini. Berhas nasab sama saya. Kamu nggak tahu siapa keturunan saya, pakai bilang ahwal. Kamu tuh ahwal, pembegal nasab. Berarti saya bukan anggap kamu ahwal, Tengku. Saya kan tadi cuma kamu bilang tahu. ahwal. Dengar dulu.
dengar dulu. Saya kan taunya kamu Tengku Kori. Tengku itu Artinya kamu umum apa? orang bergerak Tengku itu semua ulama, Ya. semua punya ilmu Tengku. Makanya Kami nggak kayak kalian. Kami tuh nggak kayak kalian jual nasab, ngaku-ngaku cucu Nabi. Dari nenek moyang kami nggak memakai istilah Sayyid, tapi kami punya nasab. Iya. Tapi Masya sebagai Allah. keluarga kami juga ada yang pakai Sayyid. Ya? Itu Tengku, Nah, maaf. jadi Mas, sekarang gini aja loh Mas. Lo keturunan Abdurrahman Segaf. Yang gua tanya dari Jarun Alwi bin Ahmad Sahib Maryamah, apa dari jalur Ahmad Al-Maknun? Coba jawab. Antum nggak boleh seperti itu, Tengku. Aduh. Itu Mas, nafsi-nafsi. tolong Bang Yus. Begini Bang Akbar ya. Kalau masalah Tengku itu kan julukan orang Iya, pintar lagi. kita nggak tahu. Yang kita- seperti di Banten, Maaf, Bang. seperti di Banten itu tuh bagus begitu. Dia Yang nggak kita mencantumkan, lihat di TikTok ya, ini, Sayyid beliau apa, ini Sayyid panggilannya Iya, Tengku. gantian ngomong, Akbar. tersambung gitu. Jadi itu nggak ada alasan untuk bilang Tengku Ahwal tuh, nggak ada alasan. Kamu bisa bilang Tengku Ahwal tuh bagaimana caranya tuh dalam Ya. pemikiran kamu. Yang Kamu nanya kita nasab, lihat, tapi kita kamu lihat mengawal-awal gini, kata Tengku. orang. Kita lihat gini, yang kebanyakan Tengku ini di Sumatera itu kan awal yang di Dia Sumatera. nggak bisa. Jadi kan kita kan Sebutan nggak Tengku tahu. itu, ya, dengar nih Beliau Akbar, ini sebutan Tengku itu kalau di Banten tuh bagus atau Abuya. Iya betul. Begitu. Kita kan kurang memahami, gitu ya. Ya, saya Jadi tanya kalau kalau ahwal itu apa sih? Maksudnya ahwal itu apa sih artinya? Bahasa jelasnya ahwal itu apa sih? Kalau itu ya dianggap kan orang biasa, orang yang Loh. tidak. Wah, Anda aja debat sama Tengku aja nggak ada apa-apanya kok ngomong orang biasa. Nasabnya Tengku ini kan udah jelas tadi ditunjukin itu. Ya toh? Lah Anda coba Nih. tunjukin. Saya Nasab kasih lihat tunjukin. lagi sama kamu ya, sebentar. Saya kasih lihat sama kamu. Kamu itu zaman Ali Asakron aja bergelar Syekh. Syekh Ali Asakron bin Syekh Abdurrahman Segaf. Ya? Bin Syekh Muhammad bin Ali bin Alwi, nggak ada gelar Sayyid. Tuh. Ini di kitab nenek moyang kamu nih, Al-Burqah nih. Ini kitab tertua abad 9 Hijriah nih. Ah. Ya kita mah nggak sampai situ, Tengku. Kita kan bukan ahli. Iya, makanya kamu itu gak berhak bergelar Habib, Sayyid. Kamu Syekh, Masyayikh. Oh gitu. Aku cucu Jadi Nabi, Tengku- begal nasab, konyol aku cucu Nabi. Haprokuk kamu Jadi- segi. Jadi Tengku mau bilang orang itu seperti itu. Itu namanya nafsi-nafsi. Antum nafsi-nafsi. Oh enggak, saya nggak bicara nafsi-nafsi, saya bicara data. Gak boleh, Gitu loh, Mas. gak boleh kayak gitu. Antum nafsi-nafsi. Loh, namanya. nggak boleh dari mana? Kok kamu menghalangi banyak, orang saya. membicarakan ilmiah? Tengku. Gini Tengku, berarti yang nafsi-nafsi itu dia Tengku, begitu. Maaf ya, Tapi Tengku, saya ya. Kita kan taunya Tengku Kori ini Tengku itu orang ahwal di Sumatera. Kita mana Oh, tahu. kok bilangnya awal-awal melulu yang bilang Saya ini teku, bukan tengku, teku. Saya mewarisi banyak hal, mewarisi nasab, mewarisi kesultanan, mewarisi keilmuan, lengkap saya dibanding nenek moyang kau. Nenek Jadi- moyang kamu di Aceh itu, nenek moyang kamu kelaparan di Aceh kalau nggak ada nenek kami yang ngasih makan, mati. Jadi Tahu nggak? Coba Coba saya tanya, siapa nenek moyang kamu di Aceh yang kaya? Siapa? Tahun abad 17 Masehi, siapa? jadi saya anggap Tengku ini seperti orang yang sombong juga. Loh, kok sombong? Ya sombong. Berarti biarkan saja. berarti antum membanggakan nasab. Nggak usah digubris orang seperti itu ya begitu. Antum kan membanggakan nasab ini. Assalamualaikum, Tengku. Sehat. Antum bangga sama nasab. Akbar, saya tanya, Anda emang nasabnya kemana? Coba bisa tunjukin nggak? Akbar. Anak kan udah tulis tadi itu dari Rabitoh Halawiyah Medan. Antum kalau Itu tahu bukan maktab ini, bukan maktab nasab. Keluarga itu. keluarga. Ya toh? Antum Iya. makanya seperti inilah yang susahnya kita kalau di TikTok. Nasab itu juga di kitab kalian, di kitab Al-Burqah, itu memverifikasinya bukan dengan ilmu, tapi dengan kasyaf. Boleh nggak mengisbat nasab dengan kasyaf?
Boleh. Dengan mimpi boleh. Assalamualaikum Sayyid. Dengan mimpi boleh. Mengisbat nasab Waalaikumsalam. dengan mimpi. Cie. Pakai data isbat nasab. Dengar Ngawur Tengku. kamu. Ya Contoh. wajar lah Tengku, mereka Sayyid. mereka karena mimpi ada juga yang ngaku Tuhan itu wajar lah. Jadi- Mengisbat syariat itu hukum syariat nggak melalui kasab mas, melalui masadir, data. Jadi Data kalau dibuat dia sendiri, dengar aku sendiri, ini dengar bikin dulu sendiri. Tengku, dengar dulu. Seandainya dia punya 5 ke atas yang dia ingat, tapi dia nggak ketemu untuk mendapatkan 6 ke 7. Di sana Ya tes DNA. Harus Dengar tes DNA dulu. kan gitu. Tar dulu, Dengar dulu. tar dulu, biarin saya yang jawab. di sana kemungkinan ada ahli-ahli nasab yang punya kebatinan. Kemungkinan tentu. Dia mencari melalui batinnya. Ada yang seperti itu. Iya palsu. Masa Antum- nasab diverifikasi Itu dengan antum batin? bahaya. Aduh. Antum bahaya seperti ini. Bang ngaji di mana bang? Ngaji di ilmu nasab itu ilmiah, bukan ilmu dongeng. Iya Bagaimana betul. kita mengetahui? Ilmiah. Wait, sebentar. Dan Bagaimana kita bisa mengetahui kasab seseorang itu mau Tengku, Tengku kalau mau tahu Ana lebih lanjut, tapi orangnya sudah meninggal. Siapa ahli nasab Palembang? Ana mau tanya sama Tengku. Siapa namanya? Ente Nggak tahu tahu, nggak? saya nggak mau Nggak tahu nggak dengan tahu, ya nasab. udah. Nggak ada Antum ahli berarti nasab. Habaib itu nggak ada yang ahli nasab. siapa bilang nggak ada? Mana? Siapa yang ahli nasab? Suruh panggil sama Antum saya di sini. berarti baru-baru tahu nasab. Loh, kok baru tahu? Betul? Coba, Antum baru coba tahu sebutin nasab. Akbar yang Antum ahli nasab di ngomongin Palembang itu, nasab. coba sebutin siapa namanya. Kan Jadi gampang. antum Coba sebutin jangan namanya. sok-sok Meskipun membanggakan nasab. Apa yang mau dibanggakan di hidup ini? Umur hidup Bangga semalam. nasab kalian yang berteriak-teriak di dalam diri kami mengalir darah Rasul. Ye, kami keluarga Al-Qusasi, jangankan di Indonesia, di Makkah saja, di Madinah nggak pernah ngaku-ngaku jurian Nabi. Tapi kami punya nasab. Ya, Nggak pernah iyalah. kami bergelar Sayyid. Enggak. Jadi Nggak ngagul kami. Ini- Ahlul Nabi yang nggak pernah ngagul. ini Nggak Tengku pernah ya. jual nasab kami, jual ilmu. Ini kan media sosial. Loh, Lebih baik. Saya nggak peduli mau media sosial mau kagak kek. Yang jelas kami keturunan Al-Qusasi, khususnya Al-Qusasi Aceh, saya munsibnya. Biar kamu tahu. Siapapun Al-Qusasi Aceh, kalau tidak melalui isbat nasab saya, tanpa melalui Madinah juga, itu batal. Ngerti? Nih, musbitnya nih. Jadi Saya bukan- pengurus Rabithah Tunggu. Al-Ittihad Qabilah Qusasi ini. Ketuanya. Tengku, jangan membanggakan nasab. Jangan bicara jangan banggakan. Ya, Kamu Akbar yang tadi dia- udah ngomong orang ahwal kok. Oh, yang kamu membanggakan setia, nasab Pak. itu bukannya Kita kan kalian. nggak tahu. Yang kita tahu Tengku ini di Sumatera orang ahwal. Tengku. Siapa bilang Tengku itu gelar keulamaan? Nggak setiap Ya. Tengku itu ahwal. Ana kan dah bilang dari awal, Ana wawasan kurang. Ana umur 30 tahun. Tengku paham nggak? Iya, nenek moyang kau juga tuh kurang kok wawasannya. Nenek moyang kau nggak ada yang pintar agama kan? Siapa? Jadi Apa jadi bukti kalau bapak moyang kau pintar agama? jangan bicara nenek moyang atau moyang nggak Ya, memang boleh. betul. Kalau nenek moyang kamu paham agama, otomatis kamu tuh pinter. Diajarin nih kayak gue. Oh, Kalau pinter. gue ini cerdas, karena nenek moyang gue cerdas, ngajarin ilmu ke gue, bukan Jadi ngajarin ngaku-ngaku. Gitu. Jadi bangga. Jadi kebanggaan sama Tengku. Lu bangga dong, berarti Harus bangga, bangga. gue. Ya harus sudah, bangga kalau dong. bangga. Kalau Ya udah. leluhur kita tuh pintar, harus cerdas. Anak cucunya. Iya, iya. Aduh, Akbar, repotin Akbar, apa. leluhur Ini kita Kang, semua ini Kakang, sebentar pintar-pintar. Kang. Saya jelasin. Sebentar Bang Trai, sebentar. Kalau orang punya keturunan mulia, setidaknya bapaknya itu ngajarin anaknya, ngajarin cucunya untuk berilmu, gitu loh. Dia ini kan keturunan katanya kabit, nggak ada satupun yang pinter kok. Apa bisanya dongeng doang?
Kakek Tapi sakti-sakti loh tuh. Tapi sakti-sakti mereka, sakti. Iya, sakti dongeng. Nah sekarang ya, Paki Mukodam aja dibunuh anaknya sama rame-rame. Dicekokin roti Maria sampai mati. Gimana coba? Ditulis dalam kitab mereka sendiri. Betul, Gimana? betul, betul. Anak keturunan durhaka kok, ngaku cucu Nabi. Bisa baca, nanti saya kasih lihat kitab. Mau baca? Mana? Habis kamu nanti saya kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saya ngomong sama Mas Akbar itu ya. Mas Akbar itu jangan muter-muter Mas Akbar gitu. Kalau Bukan kita muter-muter. pakai data, lagi debat sama Kita Mas Kol kan itu pakai ini- data Mas Akbar. Kita ini kan sharing, berbicara. Ya kalau Kita sharing berarti sharing. jangan bilang ahwal dong dengan sesama Bukan. insan. Kan itu nggak baik juga. Kita nggak gini loh bang. Abang di mana tinggal nih? Kita nggak Oh saya paham. di Banten. Kenapa? Saya di Banten. Banten. Kalau kita Iya. di Sumatera Utara itu, kalau ada Tengku, artinya dia keturunan kesultanan. Justru Jadi keturunan kesultanan itulah yang Ahlul Bait. Kamu nggak ngerti nggak kekhalifahan? Hah? Ngerti nggak kekhalifahan? Dia Tidak sah jadi raja, jadi khalifah, ya. Kalau bukan keluarga Quraisy. Syarat jadi khalifah wajib Quraisy. Kalau bukan Quraisy nggak boleh jadi raja. yang Kalau kita bicara tahu. daulat Islam nih, kalau bicara daulat Islam, kutanya sama kau, Aceh daulat Islam kan? Islam. Sebelum bersama NKRI di masa kesultanan seluruh Indonesia, ya Aceh aja, kita bicara Aceh dulu nih. Aceh daulat Islam bukan? Daulat Islam. Berarti Sultan Aceh itu Ahlul Bait. Quraisy, setidaknya kalau bukan dari jalur Hasan wal Husain, mereka Quraisy. Itu udah pasti itu. Ngerti nggak ilmu nasab? Waduh, jauh kali lah kau. Ini Kok yang edah, gini. Islam aja nggak paham. Ini Tengku jangan cepat salah paham. Kalau Kok kita salah lihat, paham? dengar Akbar ini kayak jurus kincir, ngomongnya pakai jurus kincir ini muter-muter. gini, bukan jurus Ikut kincir, angin, Pak. ikut angin, Karena ikut angin. Ya. karena Anda bukan tinggal di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, kita ini masih kabut dulunya. Artinya Tengku itu kalau di Sumatera Utara itu keturunan kesultanan kerajaan. Yang perempuan itu dikatakan cut. Jadi kalau untuk orang Said itu memang beda. Kalau Said di sana sebagai penasihat kesultanan dulunya. Siapa Said yang menjadi kesultanan dari Bamirbat? Siapa? Habaib itu nggak punya derajat di Aceh, bahkan di Medan nggak ada. Jangan Tengku, bawa-bawa kamu, Anda, jangan ngaku-ngaku. Anda bicara sekarang Said yang di Aceh apa di Sumatera? Anda bicara Sumatera apa di Sama Aceh? Sumatera, di Sumatera Antum nggak nyambung bergelar nggak? cut. Perempuan Sumatera nggak bergelar cut, dari mana sumbernya? Jangan Kebanyakan tebak-tebakan di manggis lah. dalam kerajaan itu Tengku Kerajaan itu apa? Kerajaan apa istrinya Sumatera? cut. Kerajaan apa Sumatera? Kalau dia kerajaan Tamiang, Tamiang kok Sumatera kau? Tamiang tuh Sultan Manikus, Sultan Darussalam, Sultan Iskandar Muda, gimana sih? sekarang Iskandar Muda. Dengar lu, hubungan Iskandar Muda ke Tanjung Balai Asahan apa hubungannya? Kalau antum tahu memang ahli sejarah, apa hubungannya? Makanya Yang antum kamu bahasa bilang, sejarah. yang kamu Antum lah, jangan sok terlalu hebat. Loh, kalau Apa saya punya hubungannya? data, ya hebat Dengar lah. dulu. Dengar dulu. Apa hubungan Iskandar Muda dengan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara? Apa hubungannya? Antum tahu? Apa hubungannya? Diam. Nggak bisa Ntar gua jawab. kasih Ya tahu. udah, Gua kasih diam. Oke, gua Apa? kasih tahu. Coba Diam, kasih diam. tahu sejarahnya. Gua kasih tahu. Oke? Gua kasih tahu nih, diam. Kasih Lu tahu. mau gua kasih tahu dua jalan. Dua jalan gua Ah. kasih tahu. Min wajihain, dari dua jalan gua kasih tahu. Satu, ya.
Kesultanan Medan di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. 2, anak cucunya Sultan Iskandar Muda menikah sama keluarga daripada Sultan Maimun. 3, Mufti Sultan Maimun ini adalah kakeknya Tengku Ci di Tiro. Kenapa emang? Selesai. Mantap Tengku. Jauh Akbar. Dengar ya Tengku ya. Akbar Ini udah dengar, Akbar Tengku. kamu. Nah aku aja Makanya Akbar jangan dengar. muter-muter kayak kincir. Apalagi Dengar kamu dulu. tanya? Udah gua tanya, sekarang gantian Makanya- tanya. Sekarang gantian tanya. Gitu. Gantian tanya, jangan lu mulu. Ya? Sekarang gua tanya, Habib mana dari keturunan Bamirbat yang ngaku-ngaku Ba'alawi yang jadi mufti di Aceh? Habib mana? Tidak ada. Habib buka. Mana? Siapa? Akbar. Habib Jadi Habib. anak tanya. Assalamualaikum. Yang antum bilang itu. Dengar dulu. Aceh. Tengku Akbar ditanya gini aja, musim hujan enaknya makan apa? Bisa jawab dia seblak. Tengku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hubungan antara Iskandar Muda dengan Sumatera, yaitu Tanjung Balai Asahan, itu dia menikah dengan Putri Selendang Ungu, punya anak namanya Sultan Jalil Rahmat Syah, itu anaknya kandung. Jadi antum Udah jangan saya jelaskan nyalakan tadi, Mas. ke Nggak usah sampai pakai ke kamu Medan. jelaskan, udah tahu kita punya data semua. Yang kutanya itu yang kau jawab. Sejak kapan Kabib-Kabib itu yang keturunan Ba'alawi yang Marga Segap, Al-Haddad, Al-Atos di Aceh jadi mufti? Pacan, kapan? Mana datanya? Siapa? Jadi antum menyalahkan Anda habaib dulu yang di jawab, Aceh jangan gitu. jadi anta-antum. Jawab dulu. Siapa Ya anak Habib? nggak tahu ke situ. Iya nggak tahu, emang nggak tahu gimana. Orang ada. Percuma Tengku. Percuma debat sama dia Tengku. Kincir dia Nggak pakai ada. jurus kincir. Assalamualaikum. Ke situ lagi baliknya. Waalaikum. Nah, saya boleh menanggapi ya. Ya. Tengku istirahat aja biar kita aja dah yang ngurus Akbar. Yo istirahat Tengku dulu, istirahat dah. Tadi yang Iya, kelas iya. berat kalau Tengku mah yang ringan-ringan buat kita aja. Biar kita aja yang ngurus Akbar Dulu lah. itu kita berkomusidin itu ditanyakan Tengku Korek itu coba dipahami dulu itu Syekh Ali Sakronnya itu. Ini sambut tamu satu nih ya, Asgop nih sambut kan. Nah, itu Segap tuh temannya Akbar itu. Asgop, assalamualaikum Kalau, Asgop. kalau roomnya nggak muat, nggak apa-apa turunin saya Tengku, naikin dia. Nggak apa-apa turunin saya, nggak apa-apa. Saya Assalamualaikum Asgop. Oh, yes. Aku nggak ada suaranya itu. Waalaikumsalam. Jadi kalau Ya nggak Tengku apa-apa, itu saya diam sekarang. Saya diam, yang lain ngomong aja dulu ya. Ya, Tengku istirahat aja Tengku biarin. Justru saya dari kemarin nih penasaran pengen ketemu Segap nih. Sapa dulu. Assalamualaikum Asgop. Waalaikumsalam. Baik, sebelum menanggapi Asgaf itu saya mau ke Bang Akbar dulu, boleh Tengku ya? Baik, terima kasih. Ya, yang pertama saya sampaikan kekecewaan saya dengan Bang Asgaf ini. Tadi di room sebelah itu kan sempat tantangan diskusi, makanya saya terus mencari akunnya Tengku ini tadi. Ternyata hasilnya seperti ini. Salah satu di antaranya. Yang paling sangat menarik itu buat saya itu nasab bisa diketahui melalui mimpi. bukan mimpi, cuman melalui batin. Ya, melalui goib lah ya. Itu loh. Nama, Ya. mencari nama, datuk-datuknya, tapi sesuai dengan data. Loh, kalau memang sesuai dengan data, kenapa harus dengan mimpi? Sekarang kan gini, kita kan bukan bicara kita ini ahli. Orang yang banyak jadi ahli itu, mereka ada kelebihan masing-masing. Ada sebagian para habaib ini yang mempunyai batinnya, karomahnya, yang bisa mengetahui. Baik, sekarang begini contohnya. Banyak di media sosial yang kita ketahui itu orang hilang di gunung, Hmm. meminta tolong kepada puluhan ya,
puluhan orang yang memiliki keahlian kebatinan, dari sekian banyak puluhan itu semuanya bisa berbeda-beda, itu gimana itu? Kalau itu kita nggak bisa bicara karena ahlinya. Kena kamu Asegaf. Cobalah kalau Ya. emang leluhur kamu itu para Habib punya ilmu kebatinan, bantulah itu orang hilang di gunung selamat. Iya, kalau saya boleh menanggapi. Jadi izin Tengku, biarkan kalau mereka ini Asegaf dan si Akbar ini, mereka itu sudah kalah tes DNA nggak mau, secara sejarah tidak masuk, secara nasab nggak ada. Masa mbok ya leluhurnya wafatnya tahun 300-an, baru ketemu tahun 800-an, itu pun lewat mimpi. Sekarang begini aja yang nyata-nyata aja Normalnya nih, gimana coba Akbar sampean gini, itu hidup di kita- Ikut Nusantara. bicara lo. Ya sekarang yang nyata-nyata aja. Sekarang kan zaman lagi dibombardir tuh. Coba deh kalau memang itu romanya pagar gaib deh, biar nggak mempan ke bom nggak biar. Mana ke rumahnya para kabik-kabik wali-wali kutub Iya. ditarik. Pagar gaib deh. Biar kagak bisa masuk itu bom atau dibalikin Iya. lagi ke tempat Betul. asalnya bom-bom itu. Rantai emasnya Mana Umar Hafiz kabur mungkin. Antum Akbar, itulah suka rantai emasnya apa namanya? keluarkan Akbar, Jangan. lumayan sekilo Apa lagi mahal emas Ana Akbar. bagi Ana begini aja. Mau dia keturunan Habaib, mau dia keturunan Tengku, mau di mata Allah itu sama. Nah itu betul makanya itu, antum sadar jangan bilang kamu ahwal sama barusan, orang. sadar Ini itu. bahasanya Ya, satu Anda kan ini mau meluruskan. Nah kan Antum kok itu jangan ngoceh bilang sama saja. orang. Kalau bukan Cuma Akbar Anda berbicara, ada mau meluruskan, antum ngoceh. Alhamdulillah. Kalau seperti saudara. Kan itu Anda tahu kabik-kabik iman dan semua takwa aman itu Indonesia. Tak ribet seperti Dari sekarang. tadi Anda saya bukan tunggu bahasa kayak begitu. membanggakan. Benar. Anda cuma mau meluruskan juga bahwa di mata Allah ini kita ini sama aja, nggak ada beda. Iya makanya Jadi jangan bukan ahwal membanggakan sama semua. Anda. Kan begitu. Kamu ngomongnya jangan sama kita, kamu ngomongnya sama teman-teman saudaramu lah yang punya marga-marga Sama itu. Rizik, Ya Bahar, Bang Ray, kalau bisa dia disuruh bicara sama cicak di dinding. Oke. Sama cicak di dinding tuh baru dia dengar. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya. Atau bertanya sama rumput yang bergoyang tuh. Itu nanti kelompok itu ada dua kewajiban, wajib untuk memuliakan bagi khusus cucu Nabi, dan juga wajib untuk menolak bagi kelompok itu yang berdusta. Kayak Mbak Lawi itu wajib ditolak itu karena berdusta. Baik, saya lanjutkan yang kedua ya, Bang Akbar ya. Lanjut. Di sini saya tuh ngelihatnya Bang Akbar itu pendapatnya kontradiktif. Satu, Tengku itu kalau di sana itu ahwal, kan begitu toh? Iya, kalau di Sumatera itu yang kita tahu dulu. Iya, sebentar. Saya lanjutkan. Tengku itu ahwal. Berikutnya tiba-tiba Bang Akbar mengatakan Tengku ini keturunan kerajaan. Nah, terus yang benar yang mana? Kalau di Sumatera kan seperti itu dulunya. Kita kan Said ini kan kita dulunya memang gelap di Sumatera. Artinya dulu memang tidak ada untuk membongkar untuk keturunan Nabi ini. Betul? Apa ada dulu? Ada. Siapa? Ada. Saya munsib saya zaman dulu Tengku. bisa menuliskan Ini rakata mohon yang maaf, menuliskan mohon dengan maaf sensitif. cakap nih Dari Tengku. dulu dijawab. Antum jangan Munsib ini saya lebih-lebih, dulu. Tengku. Dengerin dulu. Ada tahu riwayat antum. Waktu antum debat sama Wapi, waktu antum debat dengan Hanif Allah, antum tahu Ana macam mana antum. Ana kan perhatikan antum di TikTok. Antum nggak bisa jawab pertanyaan mereka. Terus antum Mana yang banggakan bisa apa? jawab? Justru yang Apa KO yang di mau- situ telak. Ya, Buya Kurtubi KO telak itu gak niat. Teguh, Ngapain ada lagi tahu. Tadi kamu bilang, jangan muter-muter. Tadi kamu bilang kalau dulu nggak ada ahli nasab, kamu bilang, loh, kami Bukan punya ahli ahli nasab. nasab. Ada Syekh Abdul Salam Raksa. Itu Dengar yang dulu, mencatat Tengku. nasabnya, wajahnya aja wajah Arab kok. Tengku, ini antum dengar. Dulu kan nggak ada yang membobar-bobarkan Said nih. Habib ini kan dulu nggak ada. Kata siapa? Ada Akbar. Sebentar saya ceritakan Akbar. Itu di Narkoba Internasional jauh sebelum penelitian Kiai Haji Imad
sudah memfatwakan bahwasannya Ba'alawi itu terputus, sehingga Kiai Haji Imad pun berpatokan pada saat itu referensi-referensi itu. Jadi di Nakobah Internasional Zuriyah Rasulullah klan Ba'alawi itu sudah terputus, ada datanya, ada. Jadi antum beranggapan Ba'alawi itu sudah terputus begitu? Iya memang Iya, Ba'alawi itu ya sudah punah keturunannya. Ba'alawi asli itu Bani Jadid. Sudah punah keturunannya abad 7 Hijriah. Oleh Ali Asakran dicomot Sohaib Mirban menjadi keturunan Alwi. Oh, Paham? gitu. Iya. Berarti antum Bersadar, memang Akbar. dengar dulu. Bersadar. Berarti Tengku Kori berarti mengesahkan lah bahwa keturunan Ba'alawi sudah terputus, begitu? Ya Bukan bukan terputus. mengesahkan, itu sudah ada baca literatur. Udah punah. Oh, gitu. Sudah punah. Punah. Punah, Nggak ada lihat turunan nggak ada Ba'alawi. Berarti keturunan Nabi Muhammad kan sama nih, Ba'alawi sama Nabi Muhammad sama. Kan gitu kan? Keturunan Nabi Muhammad Ba'alawi. Jadi Ngawur, gimana? Akbar, ngawur lu. Bala- Kenapa itu gimana Balawi. ceritanya? Lu ngawur, Akbar. Akbar, Ba'alawi itu singkatan dari Bani Alawi, gitu loh. Nah, Bani Alawi ini ngaku anaknya Ubed, kan gitu kan? Ubed itu nyangkok, nah anaknya Isa Al-Muhajir, gitu loh. Yang dimaksud Tengku Kori, Isa Al-Muhajir itu tidak punya anak yang namanya Ubed, apalagi cucu. Orang nggak punya anak, apalagi cucu Alawi, itu dong. Jadi Ba'alawi itu singkatan dari Bani Alawi. Ya sampean aja nggak ngerti, piye to bar. Udah Ya, tadi udah kan. bener, kamu udah Akbar tadi udah bener, udah lempeng itu. Tidak ada yang mulia, tidak ada manusia yang mulia, itu udah bener, udah lempeng itu. Udah lempeng gitu, udah seneng gitu itu. Cuma lagi Alhamdulillah, kan barokah. anak ini Iya. anak kan belajar ini, makanya anak Iya. sharing di sini sama Tengku. Iya. Yang Cuma namanya Tengku sharing dari itu Aceh kan gitu. Tapi kamu Kalau selama belajar dengar orang ngomong, di room jawab kibin itu. gitu. Bar. Nanti Yang kamu itu pergi ke room kibin itu. Ba'alawi itu bukan Tengku Kori atau Kiai Imad, tapi data-data dan bukti-bukti yang ada. Andekan bahwa katanya Sohih, Tengku Kori dan Kiai Imad nggak ada apa-apanya. betul. Jadi Satu Kiai Tengku Kori Imad Sohih, satu karena datanya valid, maka jadi Ba'alawi rungkat, gitu loh. Jadi Kiai Imad itu meneruskan penelitian-penelitian, tesis-tesis, hasil fatwa-fatwa Nakobah Internasional juga dia referensikan. Jadi bukan keinginan Kiai Imad saja, bukan. Luar biasa Kiai Imad itu sudah tidak sembarangan memutuskan. Ya sekarang sederhananya gini loh. Kalau sampean Itu Akbar dan sudah diteliti oleh tesis Betul. Nakobah dunia itu. sudah. Bapak-bapak izin saya mau turun ya. Lanjut. Asegap, mangga katuran berbicara Asegap. Jadi itulah Tengku, kadang-kadang kita ini terlalu banyak nafsi-nafsi, ini bahaya juga kan Tengku. Bagi kasih waktu Yusuf. Nafsi-nafsi lagi. Yang nafsi-nafsi itu siapa? Nah, Umpama. kita nggak ada nafsi-nafsi. Kita Akbar bineka nggak usah, tunggal Akbar dah ika. muter-muter, Nafsi-nafsi. udah muter-muter ini Asegap satu lagi. Akbar muter-muter ngomongnya. Asegap biasanya dia on cam, Iya dia omkernya Tengku. Ya, biasanya dia on cam sambil Assalamualaikum Asgap. merokok. Assalamualaikum. Itu Akbar diturunkan aja bang, kalau datanya udah muter-muter kayak gitu berarti nggak kualitas. Iya dia muter-muter dia tak punya data dia. Jangan diturunin. Dia lagi ngubungin keluarganya itu, minta informasi, terjawab lagi sama itu. Udah ketebak saya bener aja lagi nelpon keluarganya itu. Lagi informasi. Nggak ada saya nelponan. Ini Akbar, Akbar sekarang telepon suruh hadir ke sini ketua Robito atau ahli nasab Robito yang ada di Taming. Bawa mari. Wak topik.
Mencret sebuat. Macam mana? Assalamualaikum Tengku. Macam mana Tengku tadi? Bisa kritik nggak Tengku? Bang, kenapa Bisa kritik nggak, Tengku waktu pertemuan di Bogor nggak Itu datang? temuan Di dari atas mana? Tengku, Udah, udah. Nggak, di atas Tuh, sama segap. Tengku, di atas sama Tengku. Om Tapi- Ken, Mas Segap. Babe, permisi. Saya mau tanya sama Tengku, itu temuan dari mana bahwa terputus keturunannya? Karena memang apa yang mau diputus, Tengku emang nggak nyambung, apa yang putus? Betul. Saya kan nggak bilang terputus, Bang. Saya bilang palsu, bukan terputus. Jadi antum Kalau Asegap, terputus antum itu bilang bisa Asegap palsu disambung. gitu. Ya Tengku. Hmm? Jadi antum bilang Asegap palsu gitu. Palsu. Bukan semuanya. Sebentar ya. Jangankan dari keturunan Nabi, antara kamu sendiri bermarga Segap, itu ada Segap asli, ada Segap palsu. Oh, Makanya gitu. saya tanya. Iya Akbar, itu jelas palsu Akbar, bukan keturunan Nabi Akbar. Kau diputer-puter lagi Akbar. Dengar Tengku ya, sebelum Tengku bahas nasab, Yayasan Asegap sudah ada di Arab Saudi. Nggak mau tahu yayasan mau ada sebelum sejak kapan, antum kek? dengan Kiai Imad, itu Yayasan Asegap sudah ada di Yaman. Sudah ada Iya, nggak Masjid ada Al urusan. Sahab. Nggak ada urusan sama yayasan. Jadi dari Ini mana bicara antum nasab, bilang bukan Asegap bicara palsu? yayasan. Antum bahlul. Di Yaman ya, dasarnya dari Kan Yaman. Teguh udah bilang tadi Asegap itu ada 2. Anda terkonfirmasi kemana? Kan begitu. Iya, ada Asegap Apa? asli, ada Asegap palsu. Kamu itu Asegap palsu apa asli? Coba. Kamu itu kan tadi udah sepakat bilang bahwa kamu anak cucunya Ahmad Sohib Maryamah. Ya, oke. Ahmad Sohib Maryamah dari jalur Ahmad Al-Maknun apa dari jalur Alwi? Coba sebutin. Ana nggak tahu, Ana bukan ahli. Aduh. Ya. Katanya punya buku nasab, diakui Robi. udah. Dengar dulu. Izin Tengku, izin Tengku. Mau nanya Itu kalau nggak sama tahu duduk ahli. nyimak biar pinter Jangan Bang. sama ana. Akbar, saya tanya Wah. Akbar, saya tanya, izin teman-teman. Kan kalau Bahar bin Smith ngakunya cucu keturunan ke-38, ke-28 berubah-ubah. Kalau Akbar keturunan keberapa, Bar? Mana ana tahu, mungkin saja 40. Itu kan ada di, itu lebih tuh. Catatan kalian itu kan ada. Jadi teman-teman saya kasih tahu ya, saya penelitian nasab nih ya. Di Aceh 80% orang yang diklaim Habib di Aceh, semua nasab mereka cuma 6 keturunan yang mereka tahu. Yang lain itu dicomot-comot. Gitu. Makanya dia nggak berani sampilkan, nggak tahu. Dia Asegap buatan, nggak ada pengakuan Robito. Alah, terserah Tengku Berapa aja kali lah. dong? Sekarang pengakuan Iya. itu bukan dari Lo kamu manusia. nggak punya, nah dia udah bongkar pengakuan itu Nah. bukan dari Robito, nggak perlu kan gitu kan? Bukan gitu. Antum pergi Ini coba ke tampilkan gedung. buku Robito kamu. Nih, Antum kayak jumpai ada aja buku. Robitonya di sana. Apa ya antum bahas itu? Nih, saya ada buku nih. Kan kamu yang ngaku-ngaku. Buku. Makanya Kok dibahas. Saya ada buku nasab. Siapa yang ngaku-ngaku? Saya udah ngaku. Bahlul lu. Ngaku-ngaku. Saya ada Bang. buku nasab. Tuh, Nih, lihat ada tuh. buku nasab. Ya, kamu mana? Coba tampilkan. Jadi antum bangga sama nasab antum. Loh, ya bangga loh. Gua terima kasih sama Allah dilahirkan daripada Bani, daripada alamin. Kita bisa Bangga dong. bangga. Jadi yang mengeluarkan nasab antum itu dari mana? Loh, kok tanya yang mengeluarkan nasab? Ya ahli nasab lah yang mengeluarkan, yang sudah terverifikasi dengan resmi, Oh gitu. diakui sama negara. Ya Gimana udahlah, sih? kalau gitu. Ana cukup tahu dan mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa bertemu. Itu aja. Ya. Nanti antum Nggak ada tahu urusan, juga. nggak ada urusan ketemu sama Enggak. pembegal nasab, nggak mau. Haram hukumnya ketemuan sama pembegal nasab. Iya kan? Yang Nanti masih juga ngaku kita itu Nabi. nanti juga kita ketemu ya. Begitu aja lah Tengku. Iya sudah, mau kamu ketemu kapan juga nggak masalah, gitu loh. Ya kamu palsu, kamu dari Asegapnya Asegap palsu, gimana sih? Kabur, nangis, jangan Turun nangis. sendiri.
turun sendiri. Aduh, nangis kan. Aduh. Segap. Gimana ini? Kasih permen, Tengku, kasih permen, kasih permen. Waalaikumsalam. Segap. Assalamualaikum. Salam. Mana segap nih? Segap tidur, segap tidur. Ya ini lagi nungguin mimpi tuh, lagi tidur nungguin mimpi. Ayo, gimana? Asegap, mau nanya apa sayang? Kamu Asegap dari jalur mana nih? Ahmad Al-Maknun apa Alwi? Din Ahmad Sulaim Maryamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hati-hati teman-teman, banyak Asegap palsu juga. Sesama Asegap juga palsu. Tengku mau tanya Tengku, jadi yang harus diikutin Tengku atau Kiai Imad nih? Loh, kita ikutin kebenaran. Mau ikutin Kiai Iman, mau ikutin saya, itifaknya satu kan jemaahnya. Habaib bukan jurian Nabi. Jadi Tengku sama Kiai Imad sekarang udah bergabung kembali. Saya bergabung, nggak ada istilah gabung. Orang saya itu peneliti. Gimana sih? Mau gabung sama siapa aja sah-sah aja saya mah bang. Enggak, kemarin kan sempat bergabung terus bercerai. Nggak ada. Kemarin yang bergabung tuh orang-orang pendukung Kiai Iman yang bergabung. Kita orang yang meneliti dan menyampaikan kebenaran. Kita pemilik penelitian. Gitu Artinya loh. begini, kalau seorang peneliti itu memang harus masuk ke dalam lautan yang lebih dalam agar tahu laut itu gimana gitu. Benar itu Bang Tengku, benar. Gitu. Jadi kalau kata saya, ini sudah satu jalur. Jadi Tengku itu kalau berbicara itu sesuai fakta ya toh. Dari dalamnya Kiai Imad tahu, dari dalamnya keluarga Robito juga kan tahu dalamnya. Jadi bisa berbicara fakta, bukan mimpi kan Tengku? Lanjut Tengku. Iya, kalau nggak mana tahu saya ada Habib palsu. Ya, kayak saya begini nih. Saya kan kemarin marah sama Tengku. Bener aja. Maaf ya, jujur nih. Tapi setelah Tengku kembali, Masya Allah, gembiranya hati saya. Kenapa? Karena satu jalur untuk mengurangi kemungkaran. Gitu. Jadi saya berdiri di jalan kebenaran. Gitu. Kalau tidak benar ya saya singkur juga siapapun itu. Iya. Makanya kalau saya kan justru saya membuat sebuah tesis tentang Sahih Mirbat. Jadi habaib ini jangankan ke jalur Ba'alawi, ya kan? Jangankan ke jalur Nabi, ke jalur Ba'alawi aja nggak nyambung, palsu. Karena Alwi nggak punya keturunan. Bagaimana orang nggak punya keturunan diklaim punya keturunan tanpa data? Gitu, makanya habaib itu palsu sebagai jurian Nabi. Jangankan keturunan Nabi, sebagai keluarga dari Ba'alawi aja palsu. Ba'alawi palsu. Itu kata siapa Tengku? Tidak saya ya, Tengku ya. Ba'alawi palsu. Siapa tahu ada anak angkatnya. Oke. Di dalam catatan nasab habaib, dalam kitab induknya, dia memberikan informasi kalau Abdullah punya Ubaidillah kan? Ubaidillah mereka bilangnya. Ubaidillah punya anak namanya Basri, betul? Ya. Alwi dan Jadid. Oke. Sekarang kita verifikasi ya. Basri tercatat lahirnya 305 Hijriah. Basri itu. Udah. Nama aslinya Ismail. Lahirnya 305 Hijriah. Catat. Ya. Sedangkan bapaknya Ubaidillah lahirnya 295. Bagaimana umur 10 tahun bisa brojol punya anak? Betul Tengku. Ini masuk segede gini umur 10 tahun. Ada Tengku yang 10 tahun bisa punya anak. Ada Tengku, kambing. Ada. Jadi Ubaidillah lahirnya kan 295 Hijriah. Ya kan? Basri lahirnya 305 Hijriah. Pikir nih. Antara 209 lahir 95 lahir bapaknya, terus punya anak 305 Hijriah. Berarti berapa jarak perbedaan tahunnya? 10 tahun. 10 tahun punya anak tuh. Pinter kan? Iya, 95 10. Itu kata siapa?
Itu ada di kitabnya itu Ada di sampean kitab semua. Tengku Gairah. Kan dia jelas Tengku kan dasar kitabnya ada. Ya benar-benar benar. Kita harus lihat seperti ini bersatu. Bukan saja ngomong doang bangsa dan kan, negara lah dasar gitu. kitab mereka. Lanjut Tengku, itu anak pertama, anak kedua dan ketiganya si Alwi dan itu. Nah, kalau Alwi sama Ubaidillah itu masih akur tuh, umur 20 tahun lah atau 22 tahun punya lahir Alwi. Jadi Masih normal. umurnya Ubaidillah 22 tahun, lahirlah Ya. Alwi. Tuh akur tuh. Masuk akal kan? Jadid, Maka- jadid. Jadid tambah masuk akal. Jadi Jadid itu anak bontot, ya. Tapi Anak yang bonsu, terkenal anak bonsu ya? Hah? Gimana? Nah, bungsu. Ya, bungsu. Nah, jadi justru yang di informasi keturunan yang punya silsilah itu Jadid, yang disebut Bani Jadid, Aba Alawi. Nah, orang yang pertama kali bergelar Ba'alawi yaitu anaknya cucunya Jadid, namanya Ali bin Muhammad bin Jadid. Maka Ali ini disebut dengan Ali Ba'alawi. Begitu loh. Dicangkok sama rombongan Ali Asakron. Jadi Muhammad bin Ali Ba'alawi itu dianggapnya siapa? Hah? Said Mirbad bin Ali Khani Kasam kan? Gitu loh. Padahal Muhammad itu anaknya Ali bin Muhammad bin Jadid. Kasar. Bukan keturunan Alwi. Alwi itu nggak punya keturunan. Nggak ada data yang memverifikasi Alwi punya keturunan. Ilmu nasab ini. Bagaimana orang mengklaim anaknya seseorang? Contoh, Muhammad Al-Bakir, siapa orang yang mengaku cucu Muhammad Al-Bakir dari bukan Ja'far Shadiq, batil nasabnya. Kenapa? Karena Muhammad Al-Bakir anaknya nggak ada yang punya keturunan, syuhada. Mati wafat masa kecil. Ada yang nggak punya keturunan, mandul. Gitu loh. Jadi yang hanya punya keturunan itu adalah Ja'far As-Shadiq. Nah, dari Ja'far As-Shadiq lah keturunan daripada Muhammad Al-Bagir terintisar sampai hari ini. Gitu loh. Gimana orang nggak punya keturunan dianggap keturunan itu? Makanya dibikin kitab buku Al-Burqah atau Burqatul Musiqah, di mana di situ ada mimpi, ada kasyaf. Dia menceritakan bahwa Ali Khali Kasam itu mendengar suara gaib daripada sabda Nabi. Nah, terus Nabi mengamanggil dia Syekh Ali bin Anu sampai selengkap-lengkapnya, sampai Basri disebutin. Dari sini udah ketahuan palsu. Bagaimana Nabi menyebutkan ke Basri anaknya Ubaidillah atau anaknya Abdullah, sementara umur 10 tahun baru punya anak namanya Basri. Repot nggak kalian otaknya? Panas Bib dia Bib. Itu Tengku turun sendiri dia Tengku. Habibnya pada turun sendiri tuh. Kibin tadi itu ya. Iya Kalah sakti masalahnya, jadi nggak bisa naik. bukan kibin dia, emang Kabit. kabib, memang kabib. Asegab juga kabib ini, cuma nggak mau bicara nih. Asegab. Monggo. Askap ya itu narasi sama Tengku. Cuman gempar-gempar doang ini. Gembor-gembor doang. Kenapa waktu di Bogor nggak datang kenapa? Sukron. Siapa yang ngundang saya ke Bogor itu siapa? Anda yang Asegab. harusnya datang orang Tengku, lagi Tengku, baru. Tengku. Izin Tengku, biarin dengan saya aja Tengku. Tengku biarin dengan saya. Emang Asegab nih gayanya gaya orang ini apa? Macam biarmu tapi Ya. Asegab. Kalau kamu mau bicara, bicaralah yang malam hari ini. Ya. Jangan sok cool. Jangan sok cool. Bukan sok cool bang. Asegab itu kayak kalau Namanya kata saya TikTok kayak itu termos. mainan anak-anak. Kalau mau menyelesaikan masalah itu di dunia nyata bang. Kata siapa mainan Udah. anak-anak? Buktinya. Siapin aja tempatnya siapin aja, jangan di Robito. Dulu diajak di UIN nggak mau. Itu Ya toh dulu. alasan keamanan.
menginnya di Robito itu namanya sebelah pihak. Emang kalian siap? Cari tempat yang bagus, yang netral. Emang kalian siap? Kok kalian Iya, siap? Kalian Dan siap? Suara alam kan sudah beri apa? Suara alam, suara alam. Saya orang Indonesia, kenapa? Asegap, itu udah disiapin oleh PWI Bali. Suara Itu alam tuh. Bawali. sudah siap difasilitasi, dikasih Semua biaya akses, ditanggung PWI Bali. dikasih hotel, dipijit. Nah, hotel minta berapa? Minta 20 pun udah bagi dia. Iya. Kalau situ datang nanti saya datang juga. Nih teman-teman ada informasi sebenarnya udah lama nih ya berita ini itu akan ada tuh Kiai Kok di Bali jauh-jauh? satu yang masuk ke PW itu dia minta sama para habaib bila ada yang mampu menunjukkan ya pokoknya kitab-kitab nasab mereka asli gitu akan diberi hadiah 7 mobil berikut rumah dan uang. Sampai sekarang belum ada yang nunjukin itu nasab aslinya itu. Tapi sekarang ditungguin sama Kiai itu Kiai siapa itu kalau nggak salah. Betul Bang Asegap. Gitu Bang Asegap. Sekarang Bang Asegap Soalnya mau nggak apa butuh nih? mobil atau uang, Bang. Kalau Itu Anda persiapan udah mencapai 80% kalau Anda apa? butuh data ke sini. Lah dibalik-balik. Hah. Nanti Asegap kayak Akbar sama yang satunya tuh. Saya tanya, Akbar kamu cucu dari Nabi yang keberapa? Kalau Bahar bin Smith ngakunya kan 28, 38. Tadi Akbar saya tanya gitu dia bilang nggak tahu. Piye toh? Katanya punya nasab, punya buku dari RA. Nah sekarang saya tanya lagi ke Asegap. Asegap kalau memang sampeyan zuriat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampeyan cucu keberapa? Paling juga pakai jurus kalau si Akbar tadi pakai jurus kincir ini pakai jurus alam gaib ini suaranya. Iya, si Akbar jurus kincir, si Asegap jurus mabok. Makanya saya ketika bahasanya pakai mabok supaya sama-sama nyambung orang mabok. Ayo minum, ayo kita minum. Iya. Kalau emang mau bahas bener nasab, Nggak usah, Akbar. Saya hanya nanya. Itu teman-teman ya, biarin sama saya aja Asegap ya nih. silakan. Emang saya dari kemarin saya tungguin baru ketemu nih sama dia nih. Asegap. Saya tanya, sampean cucu yang keberapa? Bahar bin Smith itu dengan lantang. Saya ke 28, maaf saya baru bangun tidur lupa, 38. Nah sekarang Asegap cucu keberapa? Wow, call friend. Anda belum Beruntung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak gitu berarti itu hanya ingin menghujat itu. bukan menghujat, kan katanya tercatat rapi di Robito Alawiyah setiap keturunan-keturunan itu. Anda bilang kami gitu loh. ingin menghujat di mana kalimat kami menghujat? Iya, saya Bukan tidak ada. bukan menghujat kan kita bertanya. Kita bertanya loh. Bagaimana enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Kan saya wabarakatuh. jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya saja dulur-dulur yang ada di room ini. Kenalkan saya Krimanto dari Tulungagung gitu, Jawa Timur. Monggo Pak D. Saya sebetulnya di sini cuman penggemar aja, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya mendengar awal-awal seperti Asegap itu ditanya mulek seperti orang Jawa bilang tuh apa itu sarung gitu loh, seperti kentut di sarung itu loh. Mulek gitu loh. Yang jelas kalau di Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Blitar itu sudah tidak ada namanya habaib. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Barakallah. Ya, jadi Sudah bebas dari dawir Kang ya? iya, kalau di situ tuh kita gimana ya ceritanya kok seperti itu. Jadi kalau orang seperti saya awam itu yang penting intinya itu
Yai Maduddin itu memang pernah empat mata dengan saya. Jadi memang jelas itu benar. Benar di Tulungagung tuh di daerah apa itu Kamardikan. Kalau di Tulungagung ada 3 desa itu yang tak pernah dijajah oleh Belanda dulu ya. Itu di Desa Majan, Tawangsari, Winong itu enggak pernah. Nah itu pernah datang sama Gus Abbas itu ya. Itu Tengku, selamat malam. Saya mohon maaf baru kenal panjenengan. Lanjut Kang Pak. Iya, yang jelas itu bola-bola ya ini sepaham dan kita. Jadi kalau mengaku-ngaku benar kata Tengku itu harus buktikan apa bukti kita. Kalau kita di desa itu, saya itu anaknya si Harun, tapi tidak punya akte. Ya, gimana caranya kita menentukan itu anaknya Harun? Akte kelahirannya mana? Ya, itu kan paling mudah aja kalau di desa. Kalau masalah nasabmu itu bukan bidang saya, tapi saya ngikut orang-orang yang tahu ahli nasab bahwa di kaum Ba'alaf itu tidak nyambung dengan Rasulullah itu benar. Kok gitu saudara-saudara, saya dari Tulungagung ini ada tamu, mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih, saya mau jadi Tengku, salam kenal Tengku dari Tulungagung Tengku. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Malam. Halo, assalamualaikum. Izin ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu muhibbin habaib. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kang Mas, lanjut. Di sini saya mau bicara masalah habaib-habaib ini baru gencar-gencar cuman tahun-tahun ini. Pokoknya di tahun-tahun sekarang, zaman-zaman dulu belum ada yang seperti ini. Nah, mengenai masalah nasab-nasab ini, kenapa kalian baru zaman sekarang ini? Habib kalian itu gak sampai kepada Nabi Muhammad itu. Katanya masalah dari mimpi, bilang Pak Zulkarnain ini tadi, nasabnya disampaikan lewat mimpi-mimpi atau bagaimana. Kalian gak percaya begitu? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Udah paham? Inti pertanyaan saya udah paham. Belum. Kenapa ulama dulu tidak membahas kok baru sekarang kan gitu? Oke. Kamu percaya Al-Quran kan? Percaya. Baik. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ulama dulu itu membahas tentang pertemunya 2 lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nggak ada yang ketemu. Kapan ketemunya? Jauh setelah Nabi wafat. Berarti salah dong penemuan baru ini. Kenapa zaman dulu nggak dibahas? Ya. Terus Allah berfirman di dalam Al-Quran jelas banget. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kamu tahu nggak apa perbedaan akmala sama atmamta? Atmamtu. Atamma dengan akmala kalau matinya ya. Pertama pada satu ayat itu Allah menyatakan al-yawma akmaltu. Artinya sama. Aku sempurnakan. Ya. Lakum dinakum, bagi kamu agama kamu. Terus wa atmamtu, dan aku sempurnakan juga. Jadi maknanya sama, lafaznya berbeda. Tahu nggak Murad? Bedanya apa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Iya, bedanya apa? Nah, kalau kalau mempergunakan akmala, kesempurnaan yang berkelanjutan. Itu akmala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada hari ini aku sempurnakan agama kamu berkelanjutan sampai hari kiamat. Dan aku sempurnakan nikmatku, artinya makrifat ketauhidan kepadaku, aku sempurnakan. Maka ketauhidan itu enggak berkepanjangan, enggak. Jadi tauhid ya udah Allah wahdaniyah, Allah kadim, Allah baka, ya, Allah mukhalafah, udah itu aja, enggak berkembang sampai kapanpun. Sementara agama ini berkelanjutan. Jadi sesuatu yang nggak pernah dibahas zaman dulu dibahas zaman sekarang. Sesuatu yang nggak dibahas zaman sekarang mungkin kelak di masa akan datang dibahas lagi. Itu. Jadi pertanyaan kamu itu udah pertanyaan orang bodoh sebetulnya.
kok mempertanyakan Sekarang saya mau orang yang tanya. dulu nggak berbahas sebentar, Dengar. lalu dibahas Oke, sekarang, oke. nggak jadi masalah. Karena di zaman dulu nggak ada kesempatan membahas. Kenapa? Karena nasab mereka di zaman dulu, ya, itu membegal nasab orang dengan selemah lembutnya, sealus-alusnya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sekarang saya ngomong ya. Kalian tidak percaya akan karamah para habaib, ya kan? Kalian menyebutnya itu khurafat dan sebagaimana lainnya. Jadi, saya di sini menegaskan buat kalian semua. Apa alasan kalian tidak mempercaya masalah seperti itu? Sementara sekarang ini kalian tidak membahas yang namanya gopron. Itu dia bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan binatang dengan lain, itu keramah apa itu? Bahasa Suryani keramah apa itu? Tolong jelaskan secara detail dan Kalau dalam. kita bahaskan GoPro itu kamu yang gila. Gila apa itu? Kiamat loh. Kiamat itu Kiamat di sampingnya gopron. Kenapa Kiamat Nggak usah membiarkan itu diam? dibahas. Dia tak punya Kenapa nggak usah murid, tak dibahas? punya pengikut. Kenapa nggak usah dibahas? Diam dulu. Udah Orang santai dulu biar saya yang jawab. Oke. dengar dulu. Belum habis. Iya, udah Jadi sebentar, jangan terlalu kayaknya- panjang. Kalau terlalu jangan panjang, lainnya, kamu- hanya Tengku dengan itu. Jangan Dengar lainnya dulu. Dengar, habiskan dulu. Jangan potong orang ngomong. Kalau orang badan Betul, nggak betul. potong orang Jangan ngomong. dipotong dulu. Tunggu sampai selesai ngomong. Jadi itu kenapa nggak dibahas? Kalau masalah membahas yang hurufat habaib, hurufatnya yang itu kenapa nggak dibahas? Kalian terlena dengan hurufat yang ada di zaman sekarang ini, malah jelas lagi oknum-oknum yang nggak beri kemanusiaan, yang gak jelas itu bicara dengan semut, bicara apa? Itu ada imat juga di samping itu. Zulkarnain, kamu tahu sendiri kan, ada imat juga di situ. Kenapa imat membiarkan orang seperti itu berbicara seperti itu? Kenapa? Kenapa dibiarkan di depan publik itu? Kenapa? Hurafat itu lebih daripada hurafat, daripada habaib lagi. Kalian ini apa? Membela itu? Hah? Tolong jelaskan secara mendetail. Kalau kamu bilang aku gila membahas siapa namanya itu, si Gopran itu. Kalau kamu nyebut aku gila, kalian yang mendiamkan lebih gila. Kenapa saya dibilang mendiamkan gila? Iya, karena membiarkan orang gila bicara di depan publik. Itu seperti orang gila juga yang menontonnya. Lebih-lebih dari gila. Membiarkan apa anak-anak cucu kita melihat hal-hal seperti itu, dibiarkan begitu. Orang gila dibiarkan di depan publik itu bicara begitu. Dia bisa bicara dengan malaikat, dia bisa bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Itu melebihi lagi pada yang 70 kali atau apa segala. Itu lebih apa? Lebih daripada kaum para habaib yang kalian hurafatkan itu. Apa? Jangan sembarang kalian berbicara. Zaman sekarang ini karena ada AI, ada macam segalanya, jadi semua merasa sok pintar, keluar semua pada bantuan media-media, tidak berdasarkan dengan Bang, jangan nyap-nyap di sini. Iya. Bukan nyap-nyap di sini, tunggu. Bukan iya diskusi. Tutup poin aja, pertanyaan udah Iya, terang, udah. Iya, Jangan tutup poin. kebanyakan, Iya, satu. saya oke. Tinggal sedikit lagi. Saya sini mau tanya. Tolong jelaskan secara mendetail. Kenapa kalian bisa mempercayai si Gopran itu dan mendiamkan si Gopran itu? Kalau kalian tidak mempercaya atau tidak mempersalahkan itu si Gopran, kenapa kalian diamkan? Itu tidak kalian bahas. Sementara itu hurafatnya melebihi daripada kalian sebut Sudah ngerti itu, cukup. Sudah 3 kali sama. Sudah, dengar dulu. Tengku izin, ini pertanyaan enteng nih saya aja Tengku. Oh ya sudah, Tidak usah Tengku saja, wah sampean itu. Tengku saja yang ahli. Lainnya diam dulu, hormatilah. Enggak, ini Mungkin pertanyaan Tengku juga perlu jawab. Enteng banget nih, sederhana jawabannya. Apa jawabannya coba? Nanti saya Jawabannya sempurnakan aja. Silakan. Ya. Jangan cuma tahu jawab, ngomong, pakai hati, pakai perasaan, pikirkan dengan logika secara matang-matang. Jangan cuma pintar ngomong. Situ yang pinter. Hanya Itu kamu yang dia dengarkan ngomong, dari tadi ngomong. biar dijawab itu pertanyaanmu. Iya, sudah ngomong. Kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan ngomong. Oke, siap, sudah. Saya dengar. Ngomong. Ya, tadi kamu tanyanya kenapa baru hari-hari ini rame membahas tentang Habib, ya kan? Lah sekarang gini, harusnya Bukan bersyukur. itu lagi, itu sudah dibahas sama Korin. Sama Sudah Korin kasih lagi. Tengku saja kawan. Kawan kasih Itu Tengku sudah- saja sudah- yang yang jawab itu. Itu sudah ditutup sama Tengku. Yang saya tanyakan tadi si Gopron. Itu sudah ditutup sama Tengku. Kamu dengar Ya, Rai Tengku Taruna? saja yang jawab Rai Taruna. itu. Kamu kan apa membahas itu lagi? Saya tadi ngomong Gopron.
Itu tadi sudah ditutup sama Tengku. Kamu Ya udah dengar diam. nggak? Tengku silakan Tengku. Silakan. Ayo jawab. Oke, baik. Jangan Saya jawab yang orang- tadi bahas. Berhenti dulu cangkemmu itu, berhenti dulu cangkemmu itu. Tinggal bagiannya sekarang. Itu. Saya itu orang yang bertemu langsung sama Mama Gufron. Saya tanya, kenapa ngomong masalah keramat-keramat begini? Apa jawaban dia? Saya lagi mukul akal. Orang-orang kabib-kabib itu percaya keramat Pakih Muqaddam bisa begini, bisa begitu. Ya, justru saya bikin narasi yang sama. Tujuannya apa? Supaya ukuran saya nih, saya lagi cerita, lu nggak percaya kan? Kalau gua karomat, terus bagaimana lu bisa percaya Pakih Muqaddam karomat? Ngarang kitab nggak pernah, jadi kiai nggak pernah, punya pesantren nggak ada. Kalau Mama Gufron masih mending ada pesantrennya. Itu Darbul Uqul. Tahu belajar ilmu mantik nggak? Darbul Uqul, mukul akal namanya. Oke, yang kedua. Yang kedua nih, makanya Kiai Imad nggak betul peduli karena alasannya Darbul Uqul, mukul akal. Oke. Yang kedua, kalau Mama Gufron tuh berbicara tentang dengan Allah, dengan malaikat bahasanya. Oke. Tapi nggak ada Mama Gufron mengatakan siapa yang pernah dikocok jakarnya sama itilnya oleh Habib Gila jadi wali, nggak pernah. Cuma ada di kitab Kabib. Satu, kamu percaya tuh? Kedua, di dalam kitab Kabib diterangkan bahwa nih Ahmad Al-Haddar asal ketemu perempuan di pinggir jalan, dikit-dikit, petil teteknya. Tujuannya apa? Menghindari keinginan berzina dengan perempuan itu. Begitu keramat. Ada di kitabnya. Udah. Ketiga nih, Pakih Muqaddam katanya waliullah. Matinya aja nggak pernah mengucap la ilaha illallah. Apa yang diucap setelah saat dia mati seorang wali? Adajartum minni. Kamu udah nggak mau ngurusin saya lagi. Orang dicokokin roti Maria mati. Jadi masih lebih logis. Mama Gufron mukul akal. Kalian lebih parah. Sampai bini kalian dipakai, mana buktinya jadi wali? Mana? Ukuran Habib Gilang ngocok aja jadi wali, apalagi Habib Waras. Coba paham. Udah paham lo? Terus apa masih ada? Ya udah paham belum? Jangan terus. Udah paham belum? Belum. Apa yang kamu bicara? Apa yang kamu terangkan? Coba terangkan secara mendetail dan dasar sama sumber-sumbernya langsung. Oke, siap. Ini yang gue demen nih. Tapi nanti kalau ada sumbernya, ya, gue kasih lihat sumbernya, jangan nangis ya. Tapi harus bilang Kabib jahanam gitu ya. Iya, harus tobat. Tobat lo. Gua mah nggak tedeng-aling-aling kalau ngomong, Bang. Jangan ikut lainnya. Selain Tengku jangan ikut, tolong ya, tolong. Nih, ini di kitab ini. Summa qala Sayyidi, siapa Sayyidi ini? Abdullah bin Abu Bakar nih, Al-Habib nih. Kita lihat. Tolong saya mau lihat kitabnya, kitab apa? Tolong Nih, sampul depan. Anda paham masalahnya, ada punya kitab sampean. Ini manuskrip, Mas. Manuskrip namanya Tanwirul Aghlas, ya. Tanwirul Aghlas. Tanwirul Aghlas. Nah, Tanwirul Aghlas nih, di maktab ini adanya nih. Ini manuskrip yang ada di maktab Kisrul Mauna lil Habib Umar bin Ahmad bin Smith, ya. Tengku suruh baca aja judulnya dia, jangan sok nanya-nanya kitab. Dia bisa baca kitab nggak? Suruh tanya. Jangan-jangan sama membahas. Iya, diam. Rai Taruna diam. Cukup kami semua. Nah, ini manuskrip mukadimah awal nih, ya. Ini manuskrip, Ya. Bang. Oke. Ya, sekarang kita buka di halaman penting, ya. Oke, sebentar. Ya. Coba lihat. Nih ya. Sami itu Al-Habib Abu Bakrin bin Abdillah yaqulu, ya.
la yazal ilah sampai habis ya. Nah, ini juga dia mengatakan summa, kemudian berkatalah Al Habib tadi, siapa? Abu Bakar bin Abdullah, digelar Sayyidi juga. Apa katanya? Wa kana bi Makkah inda babis salam. Adalah di Mekah, tepatnya di depan pintu babu salam, ya, seorang laki-laki majdzub, ya, laki-laki gila nih, Habib gila nih. Wa idza kharaja ahadun minan nas, apabila laki-laki gila itu melihat orang keluar, laki-laki atau perempuan keluar dari masjid babu salam, ya, Mababa ala farjihi, dia meremas atau mengocok-ngocok kemaluannya si perempuan atau si laki-laki. Dan waman qabada, ya, nih, waman qabada ala farjihi, siapa orang yang dikabat, diremes, gitu ya, dikocok-kocok sama si Kabib gila nih, ya, la ya'sillaha abada, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Muradnya bagaimana? Ukuran Habib gila aja, ya, jadi wali, apalagi Habib Waras kan. Coba kamu tes dulu, tes bini kamu kasih sama Habib Waras, kalau dikecerot apa bibip kocok-kocokin aja bib, apa bini aneh bib, gitu ya. Nah, jadi wali nggak? Buktiin dulu. Ah, ini datanya ada nih. Mau ngomong apa nih? Ayo. Oke, saya catat. Tawil Aglas dari ya. Sekarang saya ngomong. Enggak, ini dulu komentarin. Ini dulu komentarin. Oke. Halal nggak nih? Oke, saya mau komentari. Oke, saya mau komentari. Enggak, jawab dulu ini benar nggak ajaran begini nih? Benar nggak? Jawab. Kalau ajaran seperti itu, saya mau cek dulu secara mendalam juga. Ini ingatannya bukan pendusta. Sekarang kamu download sekarang. Kamu download. Iya, makanya saya mau download. Ya sekarang kita tunggu. Tampilkan. Benar apa enggak? Iya. Dites aja, suruh baca itu, jangan sok cek suruh baca kitab aja dulu dia. Dites aja sekarang, coba satu kalimat itu Tengku. Percuma itu. Kita tunggu. Dia download dulu, biarin. Kita tunggu. Asegap, woi, Asegap, bisa baca kitab enggak? Satu kalimat aja. Itu minta keterangan yang detail, itu udah detail tadi itu, mau alasan apa lagi sampean itu? Iya. Ya, kalau kabur pertanyaan dia. saya, si Kori itu percaya nggak kalau ada durian Nabi? Oh, percaya. Yang jelas kami itu Nabi. Percaya Kabib. Saya percaya juriah Nabi itu ada, tapi bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu bukan juriah Nabi, Asegap. Waalaikumsalam. Nah, terus. Oke. Ini sebentar saya turun, nanti saya naik lagi. Oke? Sekarang jangan turun. Jangan turun. Oke. Download sekarang. Tanpa harus turun. Kalau turun caci Kabib dulu, baru turun. Assalamualaikum. Terus ini saya belum kelar ini. Terus kalau percaya ada durian Nabi, menurut Tengku Kori siapa? Ini orangnya. Kenapa? Waduh. Loh, kenapa? Salah. Ya enggak Mustahil. salah, saya. Terus kenapa Bukan. jadi? Loh, ada kok diragukan? Mana data kamu meragukan saya? Kalau saya bisa meragukan kalian dengan data. Coba kamu datanya mana? Saya Tapi kalian Ya, dengan data sampai itu. Jangan ngomong-ngomong saja. Mari Ayo, datanya ada. muka kamu aja muka penindakan. Kan beda, Pak. Beda. Betul Tengku. Buset. Jangan ketawa. Kan kamu tanya yang asli, dikasih unjuk. Ini serius kawan, serius Asegap, serius ini. Saya juriah Nabi dong. Serius. Mana Iya kan? mana datanya? Data. Asegap. Aku. Saya tanya aja Nih, sampai datanya yang nih. itu. Ini data. Betul. Mana? Saya nggak ketemu. Coba
nama kitabnya tadi apa? Mana datanya? Tanwirul Atlas pakai Arab tulisannya, jangan pakai Indonesia, nggak ketemu. Pakai tulisan Arab. Nih. Iya, Tanwirul. Coba tunjuk lihat. Nih, kamu ngetiknya begini. Itu tadi yang dibaca itu, Tengku. Yang dibaca itu tadi ditanyakan. Iya, tahu. Sampulnya aja saya mau lihat tulisannya bagaimana, sampulnya aja, Arabnya bagaimana, biar saya jelas. Aduh, kamu tak Anda sama tadi. nggak bisa. Ya, kan, Sok-sokan pengen uji Tengku. Bukan bicara Ini juga waktu saja, Tengku. Mencita waktu saja itu. Tanya bicara soal data, makanya saya aku cari data yang betul. Ini udah baca nih tulisannya kayak gini, Tanwirul Atlas. Nah, tuh itu Tengku ini beradab, nggak kayak kalian sini jiwa diam dulu. Tengku ini ya makasih Tengku. Udah mulai aku kalah nih, muji-muji Tengku. Rai Taruna. Mana datanya? Minum Tengku kopi mana? dulu. Minum kopi dulu. Nah, saya cari. Kenapa emang? Ayo, sekarang gua berani kasih data. Kamu sendiri nggak punya data. Coba tunjukkan data kalian dari kitab yang lebih tua daripada abad 9 yang menyebutkan Alwi punya keturunan sampai Muhammad Semirbat. Mana? Gen kalian aja bukan gen Arab. G. Platnya G, rasnya apa? Yahudi, pan. Plat G. Kalau gue LM20 Itu terverifikasi Timur Tengah juga. yang Anda tunjukkan itu kitab apa itu? Lu nasab. Umudu nasab. Maunya yang mana? Itu catatan bukan kitab, Iya, itu tapi catatan kan itu bukan urutan. bukan ada itu. silsilahnya kamu. Lu sisa saya. Waduh, goblok nih lama-lama nih. Berarti kamu nggak pernah punya buku silsilah ya? Nggak punya buku nasab ya? Nggak punya? Punya buku Nggak pernah silsilah punya, tapi buku Iya, nasab terus? nggak ada.